Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Putri Nuraini, mahasiswi program studi pendidikan matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang angkatan 2022 dengan NPM 22163105094. Di video ini saya akan mempresentasikan materi tentang relasi dan fungsi. Kita mulai dari relasi. Relasi yaitu menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Nah, jadi ketika himpunan A dan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Selanjutnya ada cara penyajian relasi. Yang pertama yaitu dengan diagram panah. Diagram panah adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara dua himpunan dengan disertai tanda panah. Contohnya, misalkan diberi dua himpunan yaitu himpunan A ada dengan anggota Niken, Fani, Rido, Ulfa, Haikal. Lalu himpunan B dengan anggota matematika, IPA, IPS, kesenian, bahasa Inggris. Nah, kita akan buat hubungan relasi di antara keduanya dengan menggunakan diagram panah seperti pada gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan relasi pelajaran disukai dari himpunan A ke himpunan B. Nah, relasi antara kedua himpunan tersebut dapat dinyatakan dengan panah-panah yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B, sehingga diagram tersebut dinamakan diagram panah. Nah, selanjutnya yaitu dengan diagram kartesius. Dalam menyatakan relasi antara anggota-anggota dua himpunan, selain dengan menggunakan diagram panah, dapat juga dinyatakan dalam koordinat kartesius. Pada diagram kartesius diperlukan dua garis berpotongan tegak lurus, yaitu sumbu mendatar atau horizontal dan sumbu tegak atau vertikal. Contohnya, misalkan diberi dua himpunan, yaitu himpunan A yang beranggotakan Rani, Rina, Rini, dan Rana. Lalu ada himpunan B beranggotakan MTK, IPA, IPS. Jika disajikan dalam diagram kartesius, maka menjadi seperti ini. Nah, pada anggota-anggota dari himpunan A berada pada sebuah sumbu mendatar atau horizontal, sedangkan anggota dari himpunan B berada pada sumbu tegak atau vertikal. Lalu selanjutnya, setiap pasangan anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota himpunan B bisa kita nyatakan menggunakan titik atau nokta. Lalu, ada cara penyajian relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Caranya yaitu dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Contohnya, kita ambil contoh dari contoh diagram panah tadi. Nah, ada Niken yang menyukai mata pelajaran IPS, ada Fan yang menyukai mata pelajaran kesenian, ada Rido yang menyukai mata pelajaran MTK. Ada Ulfa yang menyukai mata pelajaran IPA dan ada Haikal yang menyukai mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, dari uraian di atas ini, kita dapat menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan seperti berikut. Tanda kurung Niken, IPS, tanda kurung Fani, kesenian, tanda kurung Rido, matematika, tanda kurung Ulfa, IPA, tanda kurung Haikal, bahasa Inggris. Jadi, relasi antara himpunan A dengan himpunan B dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan atau tanda kurung X, Y, dengan X elemen dari A dan Y elemen dari B. Berikutnya yaitu ada jenis-jenis relasi. Yang pertama ada relasi inverse. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari R yang dinyatakan dengan R inverse adalah relasi dari B ke A yang mengandung semua pasangan berurut, yang bila dipertukarkan masih termasuk dalam R, ditulis dalam notasi himpunan yaitu sebagai berikut. Contoh, misalkan A sama dengan 1,2 dan B sama dengan A, B, maka R sama dengan 1,A, 1,B, 2,A, 2,B. Merupakan suatu relasi dari A ke B. Tentukan relasi inverse dari R. Maka, relasi inverse dari R adalah R inverse sama dengan A,1, B,1, A,2, B,2. Jenis relasi yang kedua yaitu relasi refleksif. Misalkan R sama dengan A, P dalam kurung X, Y suatu relasi. R disebut relasi refleksif jika setiap A kecil elemen A besar berlaku A, elemen R. Dengan kata lain, R disebut relasi refleksif jika setiap anggota dalam A berelasi dengan dirinya sendiri. Contohnya, relasi refleksif diketahui A sama dengan 1,2, 3, dan 4, dan R sama dengan 1,1, 2,3, 3,3, 4,2, dan 4,4. Nah, apakah R relasi refleksif? Maka jawabannya yaitu R bukan relasi refleksif. Sebab 2,2 tidak termasuk dalam R.
Jika 2,2 masuk dalam R, yaitu R1 sama dengan 4,4, 4,2, 3,3, 2,3, 2,2, 1,1, maka R1 merupakan relasi refleksi. Lalu jenis relasi yang ketiga yaitu ada relasi simetrik. Misalkan R sama dengan A, B, P dalam kurung X, Y disebut relasi simetrik. Jika setiap A, B merupakan elemen R dan berlaku B, A juga merupakan elemen dari R, dengan kata lain, R disebut relasi simetrik jika A RB berakibat B RA. Contohnya, misalkan himpunan A sama dengan 1,2 dan himpunan R sama dengan 1,3, 2,3, 2,4, 3,1, 4,2. Apakah R relasi simetrik? Jawabannya yaitu R bukan merupakan relasi simetrik. Sebab 2,3 merupakan elemen R tetapi 3,2 bukan merupakan elemen dari R. Jika 3,2 termasuk dalam R, maka R1 sama dengan 1,3, 2,3, 2,4, 3,1, 3,2, 4,2 merupakan relasi simetrik. Dengan catatan, R disebut relasi simetrik jika dan hanya jika R sama dengan R inverse. Jadi simpulan yang keempat ada relasi antisimetrik. Suatu relasi R disebut relasi antisimetrik jika A, B merupakan elemen R dan B, A merupakan elemen R, maka A sama dengan B. Dengan kata lain, jika A, B elemen A besar tetapi A tidak sama dengan B, maka A, B merupakan elemen R atau B, A merupakan elemen R tetapi tidak keduanya. Contohnya, misalkan R suatu relasi dalam himpunan bilangan asli yang didefinisikan Y habis dibagi oleh X, maka R termasuk relasi antisimetrik. Karena jika B habis dibagi A dan A habis dibagi B, maka A sama dengan B. Misalkan A sama dengan 1,3 dan R1 sama dengan 1,1, 2,1, 2,2, 2,3, 3,2, maka R1 bukan relasi antisimetrik, sebab 2,3 R1 dan 3,2 R1 pula. Jenis relasi yang kelima yaitu relasi transitif. Misalkan R suatu relasi dalam himpunan A. R disebut relasi transitif jika berlaku jika A, B merupakan elemen R dan B, C merupakan elemen R, maka A, C merupakan elemen R. Dengan kata lain, jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Contoh, misalkan A sama dengan A, B, C dan R sama dengan A, B, A, C, B, A, C, B, maka R bukan relasi transitif. Sebab B, A merupakan elemen R dan A, C merupakan R. Tetapi B, C tidak merupakan R. Jika dilengkapi agar R menjadi relasi transitif, maka menjadi R sama dengan A, B, A, C, B, A, B, 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 C, C, A, C, B, C, C. Jenis relasi yang terakhir yaitu relasi ekuivalen. Suatu relasi R dalam himpunan A disebut relasi ekuivalen jika relasi tersebut bersifat refleksif, simetrik, dan transitif. Contohnya, diketahui A sama dengan 1,2, 3 dan R sama dengan 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, 3,3, maka relasi R bersifat ekuivalen. Relasi R merupakan refleksif karena 1 merupakan elemen A, 2 merupakan elemen A, dan 3 merupakan elemen A. Maka 1,1 merupakan elemen R, 2,2 merupakan elemen R, dan 3,3 merupakan elemen R. Relasi R merupakan relasi simetrik. Karena 1,2 merupakan elemen R, maka 2,1 merupakan elemen R. Relasi 3 merupakan relasi transitif. Karena 1,1 merupakan elemen R, 1,2 merupakan elemen R, maka 2,2 merupakan elemen R, serta 2,1 merupakan elemen R. Dan 3,3 merupakan elemen R, maka 1,2 merupakan elemen R. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi. Pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawah disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut range fungsi atau daerah hasil. Selanjutnya ada notasi dan nilai fungsi. Sebuah fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H. Fungsi F yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B dapat digambarkan sebagai berikut. Himpunan A disebut daerah asal atau domain. Himpunan B disebut daerah kawan atau lawan atau kodomain. Himpunan bagian dari himpunan B yaitu himpunan C yang anggotanya dipasangkan dengan anggota himpunan A disebut daerah hasil atau range. Nah, dari gambar diagram panah di atas,
Notasi fungsi dapat ditulis menjadi f sama dengan a, b. Dengan demikian, notasi fungsi dapat ditulis menjadi berikut. Dibaca, fungsi f memetakan x anggota a ke y anggota b. Contohnya, misalkan diketahui fungsi f sama dengan x, 3x min 1. Tentukanlah nilai fungsi f untuk x sama dengan 1, 2, dan 6. Maka, karena fx sama dengan 3x min 1, maka untuk x sama dengan 1 sama dengan 3 kali 1 dikurang 1 sama dengan 2. Untuk x sama dengan 2 sama dengan 3 kali 2 dikurang 1 sama dengan 5. Dan untuk x sama dengan 6, maka x sama dengan 3 kali 6 dikurang 1 sama dengan 17. Jadi, nilai fungsi fx sama dengan 3x min 1 adalah 2, 5, dan 17. Terakhir ada sifat-sifat fungsi. Yang pertama ada fungsi subjektif. Fungsi subjektif adalah fungsi daerah hasilnya atau range sama dengan kodomainya. Dengan kata lain, maka setiap elemen dari B tidak memiliki relasi dan elemen A tanpa ada satupun elemen di B yang tidak berpasangan. Lalu, yang kedua adalah fungsi injektif. Fungsi injektif adalah fungsi di mana setiap elemen pada himpunan A berelasi dengan elemen di himpunan B yang berbeda-beda, atau hanya boleh berpasangan dengan satu anggota saja. Lalu yang ketiga yaitu fungsi bijektif, adalah fungsi di mana setiap elemen domainnya dan kodomainnya harus berpasangan, tetapi setiap elemen domain harus berpasangan dengan satu anggota kodomain. Baik, selesai sudah presentasi saya tentang materi relasi dan fungsi. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.